Oke, jadi perkenalkan nama saya Hakim Agung Wijaya dengan NPM 1841187 dari kelas 4 MNMC. Oke, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang waralaba atau franchise. Nah, jadi pengertian franchise itu berasal dari kata Perancis yaitu franchir yang artinya memberi kebebasan kepada pihak. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 ada membahas tentang waralaba yang dimaksud dengan hak khusus yang dimiliki oleh seorang perseorangan atau badan usaha terhadap dalam sistem bisnis dengan ciri khas usaha dan rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki kepada penerima waralaba. Dan penerima waralaba adalah orang yang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Nah, jadi waralaba ini bisa diberikan kepada badan atau perseorangan. Nah, di sini franchise adalah ada pengertian lainnya, yaitu franchise adalah lisensi yang diberikan kepada pemberi waralaba atau franchisor atau kepada penerima waralaba dengan atau nama lain franchisee. Nah, yang pertama itu satu, mengizinkan franchisee selama jangka waktu franchise untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang dimiliki oleh franchisor. Yang kedua itu memberi hak kepada franchisor untuk mengawasi selama jangka waktu franchise selama aktivitas franchise. Yang ketiga itu mewajibkan franchisor menyediakan bantuan bagi franchisee. Yang keempat itu mewajibkan franchisee membayar secara berkala sejumlah uang sebagai imbalan penyedia barang dan jasa pihak franchisor. Nah, yang ketiga itu tentang karakteristik yuridis dari franchise. Yang pertama yaitu unsur dasar ada tiga, yaitu franchisor, franchisee, dan bisnis franchise itu sendiri. Yang kedua itu produk bisnis unik. Nah, produk bisnis yang berupa barang atau jasa tersebut belum dimiliki orang lain dan belum beredar di pasaran selain yang dimiliki franchisor sendiri, dan yang lebih penting produk tersebut tidak mudah ditiru. Yang ketiga itu konsep bisnis total. Nah, di sini franchise merupakan konsep bisnis total dengan penekanan bidang pemasaran dan konsep P4, yaitu product, price, place, and promotion. Yang keempat yaitu franchisee memakai atau menjual produk. Yang maksudnya itu hak franchisee untuk menggunakan atau menjual franchise yang didapatkan dari franchisor kepada pihak lain. Nah, yang kelima itu franchisor menerima fee dan royalti. Di sini yaitu yang dimaksud itu imbalan yang diberikan oleh franchisee kepada franchisor karena sudah menggunakan franchise yang diberikan. Nah, yang terakhir itu adanya pelatihan manajemen dan skill khusus. Yang ketujuh yaitu pendaftaran merek dagang, paten atau hak cipta. Biasanya bisnis franchise membuka kemungkinan untuk dapat berbisnis dengan menggunakan merek dagang yang biasanya sudah cukup terkenal, atau paten dan hak cipta yang sudah marketable, dan untuk pihak franchise harus membayar fee tertentu. Dan yang ke-8 yaitu bantuan pendanaan dari franchisor. Di sini maksudnya itu pihak franchisor dapat bekerja sama dengan suatu lembaga finansial seperti bank untuk menyediakan dana bagi bank untuk franchisee agar franchisee dapat menjalankan bisnis franchise tersebut. Dan terakhir itu pembelian produk langsung dari franchisor. Nah, dalam sistem franchise ini biasanya sebagian atau seluruh produk harus dipasok oleh franchisor atau disuplai langsung dari franchisor. Nah, dan ditemukan pemasoknya atau spesifikasinya dari franchisor. Dan yang 10 yaitu bantuan promosi dan periklanan dari franchisor. Nah, kemudian yang ke-11 itu pelayanan pemulihan lokasi dari franchisor. Di sini biasanya lokasi dan bisnis franchise ditemukan oleh franchisor sendiri dengan kriteria tertentu, antara lain yaitu jumlah dan kepadatan penduduk, latar belakang etnik produk, pendapatan per kapita, jauh dekatnya lokasi pesaing, dan arus lalu lintas. Dan ke-12 yaitu daerah pasar yang eksklusif. Di sini daerah franchise diberikan oleh franchisor secara eksklusif. Dalam arti hak tersebut tidak diberikan untuk dua orang franchisee dalam lokasi yang sama. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau penyeragaman mutu. Di sini pihak franchisor berkepentingan mengawasi mutu produk dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pasokan bahan baku.
pasokan, pengolahan, pelayanan, dan hal lain yang mempengaruhi mutu produk dan pelayanan produk. Nah, di sini ada biaya-biaya dalam transaksi franchisee. Ada 6, yaitu yang pertama royalti. Di sini yaitu pembayaran oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari hak pemakaian hak franchisee. Yang kedua itu franchise fee, yaitu bayaran yang harus dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang merupakan biaya franchise. Yang ketiga itu direct expense, yaitu biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukuan atau pengembangan bisnis franchise. Yang keempat itu biaya sewa, yaitu ada beberapa franchisor yang ikut menyediakan tempat bisnis, maka dalam hal demikian pihak franchisee harus membayar harga sewa. Yang keenam yaitu marketing atau advertising fee, dan terakhir itu assignment fees. Di sini ada penyelenggaraan waralaba Indonesia. Yang pertama itu penyelenggaraan waralaba atau franchise di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba atau Permendak 71/2019. Yang kedua itu pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan waralaba adalah Menteri Perdagangan, bukan Menteri Hukum dan HAM. Ketiga itu pembinaan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan waralaba dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan dan evaluasi oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Dan terakhir itu Menteri Perdagangan atau Bupati atau Wali Kota dalam penyelenggaraan waralaba mempunyai kewenangan menerbit surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Oke, demikian dari video presentasi ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.